Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat Bang? Alhamdulillah. Aduh, juara Bang. Iya, si Apa? Quartararo. Aduh. Tapi ini ya sebenarnya kan apa ya, kalau bicara soal prediksi, Betul. kita memprediksi Francesco Bagnaia Iya. yang menjadi juara di Portugal. Tapi ternyata justru Fabio Quartararo yang akhirnya mengambil alih posisi tertinggi Klasemen MotoGP 2022. Itu dia. Nah, Bang. Oh ya teman-teman, jangan lupa jaga prokes dan juga apa Bang? Oke, bentar-bentar lagi mau mudik Mau nih. mudik ya, kalau mau mudik jaga kesehatan, pastikan sudah mendapatkan vaksin lengkap dan booster. Kalau yang belum ya mesti antigen, kemudian Nah, itu dia. PCR. Tapi kalau udah booster, boleh Bang? Dan Aman pasti ya? jaga kondisi ya, yang naik motor ya ride safely, yang bawa mobil drive safely. Itu dia. Oke Bang, kita Siap. lanjut Bang. Nah, ini ada yang menarik nih Bang. Kalau kita bicara tentang Quartararo sebagai pemenangnya iya, MotoGP Portugal 2022, bisa dibilang agak aneh nih. Karena kenapa dibilang agak aneh? Kalau kita bicara dari sesi free practice 1, nggak bagus. nggak bagus. Sampai sesi kualifikasi. Iya, Nah itu juga tuh. betul. Nggak, ya apa ya? Nggak istimewa-istimewa banget lah. Siap. Seolah-olah ini mematahkan mitos yang pernah Iya. kita bikin di review ya Bang. Review. Bahwa pole position. pasti juaranya. Iya, yang pole position Jarko, yang menang Quartararo. Tapi sama-sama Prancis nih. Prancis ya. Pole position Prancis Cocok logi yang nih. menang. Cocok logi. Paling bisa jadi kayak bajai. Nah, itu dia cocok logi tuh. Nah, Bang. Ya. Ini apa yang akhirnya membuat Quartararo ya tampil apa ya, beringas lah. Iya, saya akhirnya. melihat bahwa ini apa yang diucapkan oleh Fabio Quartararo setelah di Austin terakhir kali pada media scrum itu, dia bilang bahwa di ronde Eropa ini Yamaha harus memaksimalkan sebagus mungkin sirkuit-sirkuit yang memang kuat buat Yamaha. Salah satunya adalah Algarve Portimao, kemudian nanti Jerez, kemudian lagi nanti berikutnya ketemu Le Mans. Ini coba untuk dimanfaatkan karena ya kalau kita melihat 4 ronde awal ini benar-benar ronde yang dilupakan oleh Quartararo karena dalam sejarah di 2020 sampai 2021, 2022 ini prestasi Quartararo yang terburuk karena dalam 4 ronde awal dia belum pernah menang. Butuh 5 ronde baru bisa menang. Jadi saya lihat bahwa Quartararo akan memaksimalkan performa sirkuit-sirkuit yang di Eropa, terutama 3 ronde awal ini yang memang notabene ini klop dengan performa motor MotoGP Yamaha YZR M1. Itu. Nah, tapi Bang, kalau kita bicara soal siapa nih sebenarnya yang lebih memaksimalkan diri? Iya. Antara Quartararo atau memang Yamaha sudah ada perubahan? Nih gue pengen tahu nih Ya, Bang. ya. Kalau menurut Bang Joni kayak gimana nih? Jadi kalau kemarin sempat mendengar penjelasan dari Mayo Meregali bahwa sebenarnya memang tidak ada perubahan apa-apa. Tidak ada istilahnya peningkatan top speed karena Mayo Meregali mengungkapkan bahwa kalaupun top speed tidak mungkin karena semua mesinnya sudah di segel, artinya tidak boleh ada perubahan. Cuman memang mereka mencoba untuk istilahnya mencari celah segala macam cara, terutama di sektor elektronik. Dan salah satu hal lagi adalah bagaimana coba meningkatkan rear grip dengan salah satu terobosannya adalah ya kalau kita lihat sekarang tuh pasti guys juga melihat bahwa warna pelek depan dan belakang itu berbeda. Depan itu hitam, belakang itu chrome. Jadi memang agak samar kalau mamanya nggak dilihat dari dekat. Kenapa pakai chrome? Pakai chrome ini adalah untuk menjaga jangan sampai tekanan anginnya meningkat atau menjadi panas. Jadi ini salah satu terobosan Yamaha untuk bisa meningkatkan rear grip dan itu terbukti sedikit ada manfaatnya dan sedikit ya.
Iya, sedikit karena yang bisa merasakan ada gunanya itu cuma Quartararo. Sementara Dovizioso, Morbidelli apalagi Morbidelli memang karena faktor masih beradaptasi dengan crew chief barunya Patrick Primer. Jadi belum bisa menemukan setting yang tepat. Sementara Andre Dovizioso tuh sempat berkilah bahwa ya yang bisa memaksimalkan cuman Quartararo. Karena apa? Ya Quartararo dari 2019 sampai sekarang benar-benar yang memakai Yamaha dan bisa mengekstrak kelebihan Yamaha. Jadi dia tahu mana yang bisa dia keluarkan yang terbaik dan istilahnya tidak mengandalkan kelemahannya. Nah, sementara Dovizioso masih istilahnya masih kebayang-kebayang CLBK dengan motor yang sebelumnya. Ducati. Iya, meskipun dengan gaya bahasa yang saya katakan cukup diplomatis, dia tetap memberikan bahwa Yamaha masih butuh istilahnya pengembangan lebih jauh lagi. Jadi ya kalau untuk Dovi sama Yamaha, Yamaha juga sebenarnya minta maaf sama Dovi. Betul. Bahwa ya belum bisa ngasih perubahan lagi nih. Iya. Gitu. Betul. Tapi kalau kita bicara tentang tadi Bang, Quartararo. Iya. Berarti kan ini potensi dari Quartararo yang ya, tadi kan Quartararo. Kalau untuk pelek cuma sedikit gitu kan. Betul. Nah, berarti kan banyaknya ada di sisi Quartararo. Iya. Dari sisi Quartararo, apanya Bang yang sekiranya berkembang lagi nih? Jadi setelah di ronde Mandalika atau di Indonesia dia tahu bahwa wah tidak mungkin bisa berharap atau istilahnya keinginan, masukan, input dari dia terkait kelemahan Yamaha M1 tahun lalu untuk dikembangkan musim ini. Akhirnya Quartararo itu mulai di ronde Argentina, Amerika, dia selalu di press conference, di media scrum, dia akan mengungkapkan bahwa oke, jangan bicara soal motor M1 deh, tapi saya akan memberikan kemampuan saya yang terbaik. Istilahnya I push the limit, I push the limit like hell, dan itu selalu dia umbar kata-kata itu, push the limit. Jadi memang akhirnya dia bagaimana sadar bahwa motor M1-nya tidak bisa didongkrak performanya, makanya dia lebih mendongkrak kepada sisi pribadi dan skill serta kemampuan dia, dengan skill kehebatan dia bagaimana membuat M1 ini benar-benar jadi senjata yang luar biasa. Oke. Karena gini Bang, kalau gue ngelihatnya kemarin di Portugal, ini Quartararo menjadi orang orang yang berbeda lah dari sebelumnya. Betul. Karena kenapa? Ini dari pertama udah langsung nge-push. Ya artinya ya seolah-olah strategi dia untuk untuk menghemat ban itu gue lakukan sembari jalan aja. Yang penting gue push dulu sampai gue nggak ketemu ya istilahnya tekanan dari belakang. Nah baru dia akan mencoba melakukan penghematan ban Bang. Betul. Jadi sekali. Kayaknya gitu ya sekarang ya. Jadi melihat kemarin salah satu kondisi yang berubah-ubah dari mulai basah, kemudian lembab, terus kering gimana gitu. Itu sampai Bang Naya jatuh. Sampai harus mengalami insiden bahu kiri cedera. Nah, Quartararo itu kemudian melakukan istilahnya pilihan setting yang saya rasa itu paling tepat pada saat warm up practice. Kuncinya di situ ya? Kuncinya di situ kan dia pertama, dia langsung punya percaya diri dan langsung dia mengatakan bahwa kemarin di media scrum, memang target saya adalah start bagus, nge-push si pembalap di depan dari awal, meninggalkan jauh, baru dia saving tire. Ini tujuannya apa? Kalau dia terjebak oleh Ducati Power, ada Aprilia Power, ini agak menyulitkan karena di saat mereka motor Quartararo di belakang Ducati, Aprilia, ini seperti kayak susah nyalip ya. Satu itu kayak lemes gitu. Wah, jiper istilahnya nyalinya jadi ngecil gitu. Jadi nggak bisa nyalip. Padahal motornya ya. Iya, bukan orangnya. Iya, bukan orangnya sudah berusaha tapi karena Quartararo sadar kalau umpamanya dia push di straight line pasti kalah di tikungan pertama, makanya Quartararo juga sedikit mendongkrak performanya terkait dengan high speed cornering. Nah, mulai dari tikungan pertama, 2, kemudian 9 dan paling yang utama adalah 14 sampai 15. Ini dimana kemudian kemarin dia berhasil istilahnya ngubek-ngubek Joan Mir. Nah, pada saat dia keluar di tikungan terakhir itu dari depan.
Ini yang membuat Quartararo sadar bahwa memang lagi-lagi ini balik ke 2017 di mana motor M1 sampai 5 tahun di 2022 ini belum berkembang. Kenapa belum berkembang? Karena motor M1 memang karakternya harus post start di barisan depan, kemudian dia harus bisa start bagus kemudian melejit, dan jangan sampai istilahnya berada di belakang motor lawan. Ini akan agak sulit menyulit, dan ternyata jadi sejak 2017 ya motor Yamaha M1 ini belum berkembang karena karakternya harus start di barisan depan, kemudian start bagus dan melesat anak panah, dan jangan motor M1 itu ada di belakang motor pembalap lain. Nah, dari 2017 sampai 2022 ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan Quartararo, memang Yamaha M1 belum ada perkembangan yang sangat signifikan. Nah, oke. Karena terlihat ya Bang, ketika Quartararo melakukan late braking. Betul. Ini salah satu keunggulannya dia yang memang Rossi pun ngacungi jempol untuk Quartararo. Jempol. Lu bisa dengan Yamaha melakukan pengereman late braking. Nah, ini salah satu kelebihan kemarin terlihat banget tuh Bang. Itu juga karena Quartararo bilang, saya bisa istilahnya menerapkan gaya agresif di M1 kemarin sehingga ini menjadi kelebihan dia. Dan itu yang memang juga jadi momok buat Dovizioso, buat Morbidelli yang bilang kalau pemainnya pengen cepat kayak Quartararo, ya gaya gue mesti kayak Quartararo. Dan itu kayaknya nggak mungkin apalagi kan Dovi udah smooth. Iya, smooth, udah gitu Morbidelli juga smooth kan. Betul. Agak susah dengan karakter motor yang inline yang memang harus dibawa agresif, smooth like Quartararo. Butter. Gitu. Itu mah Lorenzo dong. Lorenzo emang smooth, kagak ada agresif-agresifnya. Makanya kemarin di sesi Park Farm. Ya, gue tahu gue harus like a hammer. Iya, betul. Jadi nancepin paku udah seperti langsung ngacir, sekebon aja jadinya. Itu. Quartararo James Bond. Hampir 6. Apa Quartararo apa? James Bond. Jaga mesin sekebon. Iya, itu artinya hebat loh Bang. Maksud gue bisa sampai 6,5 detik loh ninggalin Johan Zarco loh. Betul. Aduh. Itulah yang membuat seorang Quartararo akhirnya bisa menjadi juara, bukan cuma juara aja, tapi juga kemenangan pertama musim ini. Terus memberikan istilahnya nih tanda-tanda kayaknya bakal kebangkitan Yamaha. Karena mungkin dia tidak akan dilepas Yamaha nih, dan dia bisa kayaknya nawar gaji lebih tinggi nih. Kontrak. Dan yang satu hal lagi nih, kemenangan Quartararo kemarin ini membuat nama Lin Jarvis juga jadi harum karena menjadi pembalap seorang managing director terlama yang mempersembahkan 400 kali tampil dan memberikan kemenangan berkali-kali buat Yamaha. Yang Lin Jarvis ini mulai masuk ke Yamaha tahun 99, bayangkan. Berarti sejak di antara peralihan MotoGP 2 tak dan 4 tak, kemudian dia ikut dan sekarang masih tetap berada, dan dia kayaknya orang paling lama deh. Paling lama di MotoGP yang merasakan dua era berbeda, 2 tak dan 4 tak. Dan kini berkat Quartararo makin istilahnya kayak panjang lagi nih Bang. Panjang lagi pasti nih orang-orang udah pada nurut, bukan karena ini tapi karena saking lama dan dengkotnya udah lama banget, jadi iya gitu. Itu kayak Mayo Meregali mau ngegantiin juga. Ini kapan turun-turunnya nih? Gitu kan? Nggak turun-turun nih. Iya, nggak akan bisa. Gara-gara Quartararo dia 400 naik lagi. Kali. Kayak kiprahnya bersama Yamaha sejak 99 dengan prestasi yang luar biasa. Itu dia. Bang, tadi kita bicara tentang Quartararo. Sekarang kita bicara tentang Suzuki nih. Antara Joan Mir dan juga Alex Rins. Ini sebenarnya dua-duanya hebat nih Bang. Betul. Alex Rins start dari 23 langsung ke 4. Nah, ini seolah-olah flashback ke kemarin Amerika nih, Marquez. Bukan flashback lagi, emang Marquez doang. Dia juga bisa. Kalau kayak gitu, Bagnaya juga bisa dong. Iya. Start dari urutan belakang 25. Betul. Tiba-tiba masuk ke berapa dia? 6 enggak ya? 8 dong. 8 ya? 8. Di bawah Marc Marquez, Alex Marquez. Nah, iya. Itu dia. Jadi seolah-olah pencapaian kemarin Marc Marquez di Amerika
Ya ini ada Jadi yang nyamain nih. Kalau diurutin tuh ya Alex Rins, Marc Marquez, baru Bagnaia. Nah, karena gitu. 4, 6, 8. Rossi dong 4, 6, 8, 2. Oke, nah Bang ini Iya. Joan Mir ini. Joan Mir. Sebenarnya kalau saya melihat ada kayak dua sisi mata uang ya di saat Joan Mir saya harapkan bisa tampil jos dengan dia start di posisi depan, karena kalau kita melihat sebelum-sebelumnya pasti problemnya adalah start jadi di belakang malah bagus ke depan. Ternyata kemarin itu bahwa Joan Mir memang agak sedikit kelimpungan terkait untuk memilih race pace di balapan, karena race pace setting balapan ini baru dicari di warm up practice. Nah di warm up practice si Joan Mir ini nggak dapat. Malah yang dapat itu Alex Rins. Nah, Alex Rins mestinya nih ya kalau umpamanya bisa ya tuker posisi start gitu. Oke, Joan Mir belakang, Alex Rins ini, tapi nggak mungkin kan. Mungkin kalau bisa begitu, Alex Rins bisa tuh punya peluang lawan Quartararo. Karena secara race pace ya kemarin luar biasa. Dia benar-benar spektakuler yang dia lakukan di Amerika kemarin. Bagaimana dia tampil cukup konsisten. Dan ini saya rasa benar-benar sifat kedewasaan Alex Rins ini muncul nih. Karena udah jadi bapak kan. Betul. Makanya jadi dewasa dia. Itu. Karena kalau kita kemarin kan ingat nggak yang di 2020 yang terlalu banyak berambisi malah crash sehingga dia ketinggalan dari Joan Mir. 2021 juga begitu. Di 2022 ini sepertinya ya menjadi bapak, kemudian juga kehadiran Livio Suppo ini sedikit meningkatkan rasa percaya diri. Nah, bahkan hasilnya kan di luar dugaan dia berhasil bertengger bersama Quartararo di klasemen MotoGP. Oh, ini sama ya, Bang? 69. Nomor Nicky Hayden. Tinggal nih Alex Rins, ya kemarin sih dia sempat ya faktor tidak keberuntungan karena dia sempat coba di Q1 itu ada yellow flag, ada ini. Jadi akhirnya dia kesulitan untuk mengembangkan istilahnya one time attack terbaiknya dibandingkan dengan Joan Mir. Ya, harapannya mungkin ntar di Jerez dan berikut-berikutnya nih akan meletek nih Joan Mir. Ya siapa tahu dia bisa. Joan Mir apa Alex Rins? Alex Rins bisa meletek, bisa mengkonversi dari pole position dengan membuahkan kemenangan. Itu dia. Berarti kalau Suzuki, Yamaha kan akhirnya udah nih pecah telur. Quartararo. Betul. Nah, Suzuki belum nih. Honda belum. Iya. Kalau untuk Suzuki antara Alex Rins dan juga Joan Mir. Kemarin sebenarnya ada peluang juga ya untuk Joan Mir. Ya, tapi minimal podium sih, karena kan kemarin udah skobon. Cuman gara-gara ya diakui sendiri oleh Jack Miller bahwa dia terlalu berambisi, ternyata kemudian ya karena kalau kita lihat sebenarnya kalau umpamanya duel itu kan tinggal berani-beranian nih, jarak dekat masuk tikungan. Nah, dia berprasangka bahwa dengan dia melakukan blade braking di sisi dalam di sisi dalam nih Mir akan ngerem nih, katanya Mir ngebarengin gitu. Mau nggak mau dia harus belok karena ketimbang keluar. Mas belok, kehilangan grip depan, low side, ya tidak ada kemungkinan untuk menghindar. Akhirnya terkena ke Joan Mir yang harus melupakan podium pertamanya di musim ini. Itu, tapi sportif lah untuk Jack Miller dan juga Joan Mir. Setuju. Karena jatuh pun ya mereka berdua nggak ada saling menyalahkan. Meskipun sempat di sebelum-sebelum kan sempat ada sengit kan, sengit marah-marah gitu. Apalagi tahun lalu kan yang di Qatar, yang berdua disenggol lagi, hampir keluar jalur kan, Joan Mir ya. Nah, sekarang lebih sportif lah. Siap. Ya mungkin yang satu udah tunangan, yang satu udah nikah. Jadi lebih dewasa. Sama kayak Alex Rins, jadi bapak. Betul. Aduh. Nah, itulah untuk kita bicara tentang Joan Mir dan juga Alex Rins. Gue penasaran dengan Marc Marquez nih, Bang. Iya. Apa ya? Ya kita udah bilang bahwa di preview kemarin ini Portimao ini sirkuit yang demanding untuk fisik, sirkuit yang menuntut untuk fisik. Hampir sama dengan Austin. Betul. Di Austin, Marc Marquez nggak ada masalah. Iya. Tapi ya justru kemarin hujan pun itu menjadikan suatu keunggulan untuk Marc Marquez karena salah satu Grandmasternya di MotoGP kan Marc Marquez, Bang. Betul. Tapi kenyataannya di sesi race ini semua berbanding terbalik. Iya. Apa yang membuat Marc Marquez akhirnya tidak bisa
menaklukkan sirkuit Portimao. Jadi satu hal lagi, balik lagi bahwa faktor cuaca ini agak menyulitkan karena secara latihan resmi dalam kondisi basah sehingga ban yang dieksplor itu basah terus. Mungkin lain cerita kalau balapan race day-nya kemarin wet race. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lagi-lagi Marc Marquez mengalami 2 kali insiden jatuh. Yang bahkan yang di free practice itu tuh jauh lebih kepala juga, dan bahkan sempat agak sedikit lama tuh dia tidak melakukan free practice berikutnya. Jadi sepertinya mungkin Marc Marquez coba untuk lebih cooling down sebenarnya, karena tidak seperti kayak di Mandalika kan semua dipus itu saat waktu itu kan track kering padahal balapannya hujan. Nah kemarin itu dia sadar bahwa dengan kondisi race day-nya kering, dia berusaha memaksimalkan di saat warming up practice. Nah, di sini karena terkait jatah waktunya yang sempit, ya 10 menit, Marc Marquez tidak bisa mendapatkan mengeksplor, dan meskipun memang waktunya kemarin tuh cukup menjanjikan, dia berada di 3 besar di bawah Quartararo. Orang best lap sempat tembus 1:395 kalau nggak salah kan. Itu jajarannya Fabio Quartararo, Bagnaia, Alex Rins. Dan itu kondisinya kan pagi hari. Artinya pagi hari kondisi cuacanya memungkinkan untuk memaksimalkan ban soft belakang. Nah kemarin itu dengan kondisinya panas tidak terlalu panas, alhasil harus memilih kompromistis nih, karena suhunya tuh kemarin aspal pun tidak sampai 25 derajat. Digunakanlah medium-medium. Nah medium-medium ini belum dieksplor semaksimal mungkin oleh Marc Marquez. Seandainya ya berandai-andai memilih pilihan ban yang sama dengan Paul dan juga Alex, mungkin dia akan bisa lebih istilahnya percaya diri untuk melibas dari awal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memang saya kemarin berharap start dia di 9 itu bakal spektakuler seperti biasa yang langsung melesat. Ternyata kemarin malah Joan Mir. Ini juga menjadi problem yang dimana dia memilih medium-medium, kemudian harus menyalip pembalap-pembalap di depannya yang akhirnya dia stuck di belakang Pol Espargaro, stuck di belakang Alex Marquez. Yang keduanya menggunakan ban hard yang di akhir lomba jauh lebih punya performa. Nah akhirnya dia kelereran, bannya cepat habis, sehingga mau nggak mau ya udah. Yang paling masuk akal adalah memang bagaimana mengembangkan posisi saat itu, dan dia sampai yang saya salut dan saya acungi jempol adalah dia tetap ngegas sama adanya sendiri. Dia nggak kasih kesempatan adanya untuk unggul dari dia. Baru gue mau nanya sama lu Bang. Karena kalau dilihat ya seolah-olah nih adik kakak, ya udahlah bertarung aja gitu loh. Kita tahu cari siapa yang lebih bagus dari lu ataupun gue gitu kan. Nah itu tuh Pol Espargaro pun kagak dikasih. Buset. Artinya ya kalau Marc Marquez mau ngelewatin Pol Espargaro, lu lawan dulu nih. Itu dari kemarin dia ada handicap karena pemilihan bannya cenderung tidak aman dan bakal cepat habis, itu medium-medium. Harusnya itu kalau medium hard kan cerita. Kemarin Pol Espargaro medium hard. Alex Marquez medium hard. Nakagami glosor ya? Glosor. Ya, dia medium-medium kalau dia sama dengan Marc Marquez. Nah, bayangkan tuh Nakagami yang medium-medium aja kelantang. Ini kalau umpamanya 2 Honda pakai medium-medium pun sepertinya nggak akan sampai menyelesaikan lomba. Itu. Jadi ternyata itu ya Bang? Itu. Hal yang membuat Marc Marquez tidak bisa menaklukkan sirkuit Portimao. Bang, yang tadi Bang, apa nih? Soal Bagnaia. Oke, Francesco Bagnaia. Sebenarnya Bang, kalau dilihat ya ini emang ini lomba sih ya. Maksudnya race balap. Segala hal pasti bisa terjadi. Mungkin terjadi. Kalau menurut Bang Joni, Bagnaia dengan ya terjatuhnya dia di sesi kualifikasi. Ini membuat prediksi menjadi buyar. Ya, saya melihat memang bahwa Francesco Bagnaia tanda petik masih bukan seorang grandmaster. Itu fix clear karena kalau kita melihat kemarin hasil latihan itu kan di kondisi basah dia tidak bisa sampai 10 besar. Makanya di Q1 itu dia melakukan gambling di saat track belum begitu kering. Memang udah mulai mengering, cuma masih ada beberapa patch atau genangan yang cukup basah, kemudian paksa pakai slick depan belakang kering, kemudian juga
bukan istilahnya coba dulu pemanasan atau menghafal mana bagian ininya nih, langsung digas sama dia. Nahas di tikungan pertama dia melibas bagian basah dan itu ban belakangnya dan membuat ban belakangnya melintir, slip dia terlempar jauh tinggi, jatuh di bahu kiri, udah. Dan catatan waktunya pun tidak dihitung, makanya dia tidak istilahnya tidak masuk kualifikasi. Cuma karena waktunya sudah 105% di saat sesi free practice overall, makanya dia akhirnya harus start di posisi 24. Buncit tuh itu 24. 25 Bang. Oh, 25 kan ada Lorenzo Savadori. 25. Oh, sorry 25 ya. Jadi apa ya? Wildcard. Iya. Gitu. Dan sebenarnya kalau gue ada sedikit ngebayangin, wah ini beda cerita nih sama kayak yang Alex Rins, Bang. Iya. Kalau Alex Rins startnya mungkin lebih bagus, udah bisa lawan Quartararo. Begitupun juga Bagnaia nih. Karena ya, dari posisi start 25, terus kalau kita lihat dari timesheetnya, best lap-nya itu ya tembus 1:39 gitu kan. Ini potensi untuk ngelawan sama Quartararo. Cuman problemnya adalah perbedaan Alex Rins dengan Roscoe Bagnaia. Alex Rins itu udah dapat dari awal. Ya. Kalau Bagnaia belum. Baru ya istilahnya pertengahan sampai akhir ya. Dia mesti tahan dulu, cari dulu sampai akhirnya menemukan bener-bener udah dapat nih, udah bikin dia pede untuk ngegas baru di 10 lap terakhir. Mungkin nih Bang, mungkin ya. Karena efek painkiller kali, Bang. Oh, iya. Kan dia pakai painkiller, Bang. Oh, bisa jadi. Kan bau kanan dia. Iya. Bau kiri. Bau kiri bau kanan ya? Bau kiri bukan sih? Bau kanan, Bang. Oh, bau kanan. Yang di perban bau kanan. Salon pas ya? Iya. Oh. Salon pas. Merek banget, Bang. Aduh, nah itu. Koyo. Memang anak saya tahu koyo. Tahu lah. Dia kayak koyo tuh. Tempel koyo panjang banget, Bang. Betul. Nah, itu. Di bau kanan pakai painkiller. Pakai painkiller. Iya, karena kan dia sebenarnya baru datang lagi ke medical center dan pagi harinya kan? Itu. Sebelum warna praktis. Ya. Oh, bisa untuk jadi. bisa ikut, lo harus cek cek dulu. lagi nih. Kalau misalnya lolos, ya lo silakan ikut di sesi warm up dulu. Iya, warm up ternyata lo bermasalah, ya udah bisa. Betul. Gitu. Tapi keren lah untuk Alex Rins. Untuk Bagnaia. Jadi ini ya termasuk juga Marc Marquez. Jadi ya bener kemarin apa kata kejadian di Moto2 bahwa ini balapan dengan kondisi seperti ini, skill mah udah nggak dipikirin, tapi ada faktor keberuntungan. Nah, Marc Marquez nggak beruntung, Alex Rins nggak beruntung, Bagnaia nggak beruntung. Seandainya mereka beruntung bisa start di posisi depan, itu pasti duel sengit terjadi di antara mereka. Kayak duelnya di Moto3, Bang. Iya, Moto3. Itu sengit banget, luar itu biasa, berlima tuh. Aduh, sayang Mario Aji ya. Iya. Lama-lama drop dia. Iya. Itulah dia. Terakhir guys, ini Aprilia, Bang. Karena gue ngeliatnya keren banget nih Aprilia. Siap. Lagi-lagi Alex Espargaro masuk di podium. Betul. Ini pasti bahaya untuk Aprilia sendiri. Konsesi, Bang. Iya, udah dapat podium 3 2 kali, Inggris kemarin dan sekarang berarti udah 2 poin, kemudian kemarin menang 5, berarti tinggal 1 podium kedua. Tahun depan konsesinya hilang. Cuman memang kemarin itu kalau kita melihat andai kata tidak terjadi insidennya Miller dan juga Joan Mir ya. Mungkin Pol Espargaro akan berada di Alex Espargaro. Alex Espargaro ini banyak adik kakak sih. Brad Binder, Darren Binder, Marquez. Itu dia. Jadi suka ke telingsut. Jadi diulang lagi Alex Espargaro ini sedikit tanda petik blessing in disguise atau dapat durian runtuh dari insiden Joan Mir dan Jack Miller. Meskipun sempat dia marah-marah kan, wah Jack Miller nih nggak boleh begini-begini. Wah apa sih? Coba ini mengalihkan ini kalau dia dapat durian runtuh. Tapi overall memang kemarin itu bahwa dari hasil awal pun sebenarnya Alex Espargaro ini Alex banyak juga sih, ada Alex Marquez, Alex Espargaro, Alex Rins. Kurangin ini Bang, kurangin ini. Nah, Alex Espargaro ini ya sebenarnya tidak terlalu yakin untuk bisa meraih podium. Karena pada saat kualifikasi pun komentar yang keluar itu dia pada saat start
posisi ketiga itu buset, sebenarnya gue takut banget ini dengan balapan di sini. Iya, Q1 berjatuhan. Mungkin dari hasil warm up practice dia mendapatkan settingan yang cukup baik dan terbukti dia mampu istilahnya konsisten di posisi 4 meskipun ya di balap dari belakang susah dia untuk maju ke depan juga tidak dapat ya. Nah, akhirnya ya insiden Mir dan Jack Miller terjadi. Alex Espargaro pun mengambil benefitnya. Tinggal nih ya kita akan lihat nih di Jerez, karena kemarin mereka latihan di Jerez hasilnya cukup memuaskan kan. Nah, ini akan menjadi rasa kepercayaan diri yang cukup menjanjikan, dan bukan hanya buat Alex Espargaro tapi juga Maverick Viñales. Nah, kita harapkan nih mereka kembali podium atau mungkin menang, dan istilahnya di tahun depan kita akan melihat semua pabrikan itu tampil dengan kekuatan yang sama tanpa ada privilege konsesi. Oke Bang, siap. Itulah guys untuk Aprilia. Jadi inilah pembahasan kita untuk di review MotoGP Portugal 2022. Nah, ini jeda waktu seminggu guys. Cuma seminggu. MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez. Betul. Jadi jangan kemana-mana guys. Jangan kemana-mana. Habis ini tonton lagi langsung review MotoGP Spanyol 2022. Saya Kabudiansyah dari Otoritas ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit. Saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com. Pamit. See you guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.